Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihin nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Aska Abah Kiai Abdul Aziz R. Murzakil Al-Hafiz, yang pada hari ini kita berkumpul dan disatukan di lingkungan sekolah yang sangat sederhana ini untuk saling berbagi dan menunjukkan bakat para siswa yang ada di sekolah ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya selaku MC dalam acara Muroska yang keempat untuk membaca susunan acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Aska, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat yaitu lomba-lomba islami, yang keempat yaitu break atau door prize, yang kelima yaitu pengumuman pemenang lomba dilanjut dengan pembagian hadiah, yang ketujuh yaitu penutup acara dengan doa. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP TK Al-Aska kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Abdul Hamid SPD Al-Hafiz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada seluruh peserta lomba dan para tamu undangan semua. Selanjutnya dalam hal ini saya sangat bangga sekali tentunya dengan adanya lomba islami yang selalu diadakan dari tahun ke tahun, tentunya di akhir bulan sebelum kita liburan pesantren. Sebelum lomba kemarin, alhamdulillah kita sudah menjalankan beberapa lomba. Ada lomba imla, ada lomba games Pancasila, ya. Dari awal bulan itu kita yang tadinya pelajaran formal kita ganti dengan pelajaran kepesantrenan. Alhamdulillah telah melaksanakan ngaji kitab. Alhamdulillah bisa ikut semua, bisa ikut andil semua, antusias semua. Di akhir ngaji pasaran kemarin, alhamdulillah teman-teman siswa kita berhak mendapatkan syahadah atau sertifikat telah mengikuti ngaji kitab. Apa kemarin kitabnya yang kita kaji? Khulasatul Nurul Yakin. Alhamdulillah baru juz 1. Kita beranjak ke lomba pertama yaitu pidato. Kita panggil saudari Nihayatul Amalia. Uhaikum bitahiyyatin Islam, tahiyyatin mubarakatin min indillah, tahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azkar Abah Kiai Haji Abdul Aziz Mudzakkir SPDI Al-Hafidz. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP TQ Al-Azkar yaitu Al-Ustadz Abdul Hamid SPD Al-Hafidz, serta Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada beliau-beliau serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, dan lain sebagainya, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada the first and the best man, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga sekarang kita sudah berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan syukur nikmat. Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga merupakan tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah berterima kasih dan memberikan pujian kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengungkapan rasa syukur meliputi tiga hal, yakni yang pertama ialah mengakui apa? Mengakui nikmat dari dalam hati, yang artinya kita meyakini bahwa apa-apa saja yang telah kita rasakan, baik jasmani maupun rohani, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah membicarakan bagaimana? Membicarakan secara lahir ataupun lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat-ingat, menyebut-nyebut kenikmatan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah membicarakan bagaimana? Membicarakan nikmat karunia. Dan yang ketiga ialah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Faktor yang pertama dan yang kedua belum mencapai nilai hakiki apabila kita belum dapat merealisasikan faktor yang ketiga ini. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu bersyukur dengan sebaik-baiknya, dan juga mereka lah yang mengetahui hakikat syukur yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat syukur kepada hamba-hambanya selagi mereka mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan tatkala pemeliharamu mengumumkan bahwasannya jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya siksaku sangat amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, agar kita terhindar dari siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri apa-apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, di kehidupan sehari-hari pasti kita merenung sejenak dan memikirkan tentang betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hitungan waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan seterusnya tercurah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, yang berupa hidup, kesehatan, kecerdasan, panca indera, dan juga udara yang kita hirup. Hadirin rahimakumullah, berapa banyak langkah kaki yang kita pijakan untuk berjalan, berapa banyak energi otak yang kita pakai, dan lain sebagainya. Sehingga saking banyaknya kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita meluangkan waktu untuk bermuhasabah diri.
bagaimana cara kita memanfaatkan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat keluangan waktu yang kita dapatkan selama ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu, tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian berita doa dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga dengan adanya momentum bulan Ramadan ini kita bisa lebih bermuhasabah diri dan menebarkan kedamaian di bawah naungan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap hubungi undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Kiai Haji Abdul Aziz R. Muzakir SPDI Al-Hafidh selaku pimpinan pesantren Tahfidzul Quran Al-Aska. Yang saya hormati Muhammad Abdul Hamid SPD Al-Hafidh selaku Kepala Sekolah SMP TQ Al-Aska, serta seluruh Dewan Guru yang saya hormati, namun tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, dan serta seluruh Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, serta kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang bertema menjaga lisan dan hati. Seperti yang kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan keberkahan tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah serta memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu menjaga lisan dan anggota tubuh dari perbuatan zalim dan melanggar syariat. Yang kedua, ketika diajak atau diundang untuk makan, tapi kamu sedang berpuasa, hendaknya kamu berkata, "Maaf, aku sedang berpuasa." Yang ketiga, membaca doa saat berbuka puasa. Yang keempat, sebaiknya makanan untuk berbuka puasa yaitu bisa dengan kurma basah, kurma kering, ataupun air putih. Yang kelima, menyegerakan berbuka, dan terakhir yaitu yang keenam, mengakhiri sahur. Keutamaan dari puasa bukan hanya menahan lapar ataupun haus, akan tetapi juga menahan lisan dari perkataan buruk, ghibah, namimah, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika orang yang berpuasa tidak bisa menahan dirinya dari perkataan buruk, maka pahala puasanya akan berkurang menjadi sempurna. Pentingnya untuk menjaga lisan dan hati terutama di bulan suci Ramadan ini. Bagi orang yang bisa menahan dirinya dari perkataan buruk, ghibah, namimah, atau sebagainya, itu suatu keniscayaan bagi orang-orang yang menginginkan pahala puasanya menjadi lebih sempurna. Pentingnya untuk menjaga lisan dan hati, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini dengan kedamaian, keberkahan, dan rahmat. Sekian pidato yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azkar, Abah Kiai Haji Abdul Aziz Muzakir Al-Hafiz. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPTQ Al-Azkar Al-Ustadz Abdul Hamid SPD Al-Hafiz. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pembimbing, serta teman-temanku santriwan santriwati yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjaga Lisan dan Hati. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Ramadan mengajarkan kepada umat manusia, khususnya orang yang beriman, tentang membangun sikap jujur di dalam kehidupan. Karena sikap tersebut merupakan iman dan takwa, seseorang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berbohong, berarti ia telah mampu mengendalikan diri dari keputusan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdi Salam dalam kitabnya Maqasidus Syaum, bagi orang yang berpuasa, yaitu 1. Menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. 2. Apabila diundang untuk makan sementara ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. 3. Membaca doa saat berbuka puasa. 4. Sebaiknya makanan untuk berbuka adalah kurma basah, kurma kering atau air. 5. Menyegerakan berbuka. 6. Mengakhirkan sahur. Bagi orang yang berpuasa penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud utama dari puasa adalah puasa yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjaga lisan dari berkata buruk, ghibah, mencemooh dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang yang sedang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Hadirin rahimakumullah, menjaga lisan dari perbuatan ghibah merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah mewanti-wanti dia bersabda, khamsu yuftirna shaimal ghibah wan namimatu wal kazibu wan nazaru bisyahwati wal yaminul kazibah. Yang artinya 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selain itu, ghibah sendiri merupakan perbuatan tercela yang dalam Al-Quran disebut juga bahwa pelaku ghibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging orang yang digibahinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da al-ayah. Yang artinya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima tobat, Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, mengingat pentingnya menjaga lisan dan hati terlebih di bulan suci Ramadan, mari jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.